Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mulai aja ya, Pak, bisa dengan perkenalkan Bapak sendiri. Oke, nama saya Dadang Rukmana. Kebetulan saya lahir di Bandung di tanggal 10 bulan 10 tahun 1964. Oke. Saat ini sedang aktif dan sedang berkegiatan apa nih kalau boleh tahu? Saya setiap harinya ya seperti biasanya ya, seperti seorang pekerja gitu ya. Oke, Pak. Ya selalu berkarya dan kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan pekerjaan yang bersifat eksperimental gitu. Diproyeksikan untuk pameran atau pameran tunggal ke depan. Etika profesi dalam dunia seni menekankan bahwa seniman harus menjaga integritas, bersikap jujur, bertanggung jawab, serta membangun kepercayaan dengan galeri, kolektor, dan publik. Hal ini didukung berbagai jurnal yang menegaskan bahwa pentingnya keaslian karya, transparansi dalam kerjasama, penghormatan terhadap hak cipta, serta pemenuhan komitmen profesional agar hubungan kerja tetap sehat dan reputasi seni dapat terjaga. Untuk pertanyaan pertama di sini menurut Pak Dadang sendiri, apa prinsip etika profesi yang paling penting dalam menjalani karir sebagai seorang seniman? Saya kira profesi seorang seniman itu kan tidak terlepas ya dari hubungan antar manusia ya. Di sini saya kira yang paling dekat dengan profesi kesenimanan saya adalah galeri. Ketika kita berhadapan dengan sebuah galeri atau pemilik galeri, ketika kita ada proyeksi pameran atau atau yang lain-lainnya, hubungan antara seniman dengan galeri itu harus dijaga ininya, kepercayaannya gitu ya. Tidak lebih dari bisnis lainnya seperti itu. Dalam dunia seni, menjaga integritas adalah salah satu hal yang penting untuk menjaga etika profesi. Seorang seniman perlu memastikan bahwa karya yang ia buat merupakan murni dari proses karya dan proses kreatif yang jujur, bukan sekedar meniru atau mengambil karya orang lain tanpa pemahaman yang benar. Batas antara inspirasi, apropriasi, dan plagiarisme seringkali menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, sikap etis menjadi kunci agar setiap seniman tetap menghormati penciptaan orang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh Pak Dadang. Menurut beliau, seorang seniman memang diperbolehkan meminjam referensi, ide pokok, atau sedikit objek dari karya orang lain selama itu masih dalam batas wajar dan konteksnya jelas dan juga menghasilkan sesuatu yang baru dari karya tersebut. Menurut Pak Dadang, bagaimana seorang seniman menjaga integritas dalam berkarya agar tetap menghormati karya orang lain dan tidak melanggar etika penciptaan? Saya kira di era kontemporer ini ya, ini agak sedikit memang agak sedikit tipis banget ya antara meniru dengan mengapropriasi. Dan itu memang ada beberapa beberapa salah paham di antara orang-orang yang terlibat di dalam dunia seni rupa itu. Sepengetahuan saya soal apropriasi itu istilahnya mengcutting atau menggambar ulang dengan media yang lain atau mengcropping ya, mengcutting itu ya. Jadi gambar besar terus di cropping gitu kan sehingga menjadi gambar yang lebih fokus gitu kan. Itu diperbolehkan, bahkan kita meminjam pokok perubahan orang lain cuma untuk kepentingan yang berbeda. Tapi hal-hal seperti ini itu banyak terjadi salah paham gitu kan, karena dipikirnya itu adalah plagiat gitu kan. Saya kira hal-hal seperti itu kenapa perlu ya adanya pengetahuan tentang itu. Saya kira menghormati karya orang lain dalam hal ini mengapresiasi dengan baik gitu kan. Kalaupun nanti mau mengkritisi, itu saya kira perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung karya orang yang kita kritisi. Saya kira
itu seperti layaknya apa ya, hidup apa ya, ya hidup seperti biasanya lah gitu loh ya. Menghormati Saya satu kira sama nggak ada lain. sesuatu yang apa yang beda lah gitu dalam dalam dunia profesi kesenimanan itu. Oke, siap. Bagaimana peran studio dinding luar di sini dalam mendukung Pak Dadang menjalani profesi sebagai seniman? Dan tantangan apa yang biasanya muncul saat mengelola studio sekaligus berkarya? Saya kira ini dua pekerjaan yang memang harus saling berbagi ya. Kalau pengalaman Pak Dadang selama ini untuk sementara waktu itu memang ketika ada event itu pekerjaan Pak Dadang yang harus mengalah gitu. Sering kali seperti itu. Tapi itu bisa disiasati dengan ini kan Pak Dadang kan masih masih bereksperimen ya. Karena eksperimen ini nantinya mau diproyeksikan untuk pameran tunggal atau pameran bersama gitu. Kalau di momen-momen eksperimen ini memang itu kehadiran Pak Dadang memang benar-benar dibutuhkan secara total gitu kan. Tapi nantinya ketika eksperimen ini udah selesai gitu kan, metodologi proses kreatifnya bagaimana sudah diketemukan semuanya, nah itu bisa didelegasikan ke orang lain kan gitu kan. Tapi karena selama ini Pak Dadang masih dalam kondisi seperti itu ya, sedikit banyak ya pekerjaan ini harus agak sedikit ditunda gitu loh. Karena kalau di studio dinding luar itu kan berkenaan dengan art management ya. Oke. Dan art management ini ada sebuah event yang waktunya itu sangat ini harus tepat gitu kan, harus tepat waktu lah gitu kan. Karena Itu melibatkan kenapa banyak step orang ya. by stepnya itu harus benar-benar harus benar-benar dijaga gitu kan. Saya kira itulah. Tapi di tengah-tengah itu pun juga kita bisa lah, dalam hal ini saya gitu bisa ya menyisipkan gitu kan, nggak tahu malam, nggak tahu atau nunggu teman-teman datang gitu kita sedikit bekerja gitu kan. Ya seperti itu kurang lebih. Selama bekerja dalam lingkup studio dinding luar ini, saya melihat secara langsung bagaimana Pak Dadang dan studio ini saling menguatkan sebenarnya. SDL tidak hanya berfungsi sebagai ruang kerja, tetapi juga sebagai pusat pertemuan, gagasan, tempat para perupa bertukar wacana dan berkembang bersama. Kehadiran Pak Dadang di sini sendiri adalah sebagai sosok penggerak, membuat studio ini hidup, terarah, dan mampu menjadi wadah yang mendorong lahirnya karya-karya yang lebih matang secara konsep maupun eksekusinya gitu. Melalui SDL ini, Pak Dadang mendapatkan ruang yang memungkinkan dirinya tetap aktif berkarya, sekaligus mengelola komunitas. Interaksi yang terjadi di dalamnya menciptakan lingkungan kreatif yang dinamis gitu, saling menular dan berdampak baik bagi perkembangan artistik setiap anggotanya. Banyak perupa di dalam mulai dikenal publik melalui pameran, diskusi, dan aktivitas kolektif lainnya yang tentu digagas oleh studio ini, sehingga nama mereka meluas dan mendapat tempat tersendiri di mata masyarakat. Lalu bagi saya pribadi, keterlibatan dalam SDL menghadirkan rasa kagum sekaligus perenungan, melihat bagaimana studio ini bisa membuka jalan bagi para perupa untuk melangkah lebih jauh, membuat saya sadar bahwa ruang kolektif seperti ini memiliki peran besar gitu. Tentu saja dalam perjalanan seorang seniman dan para individu-individu di dalamnya. Dampak tidak hanya terlihat pada karya dan reputasi, tetapi juga pada cara kami memahami profesi sebagai sesuatu yang terus bertumbuh bersama lingkungan dan komunitas yang mendukungnya. Profesional. Profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, mampu bekerja sesuai standar dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sedangkan profesionalisme merupakan sikap, nilai, dan perilaku yang menunjukkan komitmen seseorang untuk bekerja dalam standar yang tinggi dalam profesinya. Dalam lingkungan studio dinding luar atau SDL, menurut Pak Dadang, sikap atau perilaku seperti apa yang menunjukkan bahwa seorang seniman benar-benar bersikap profesional? Wah gimana ya? Ini pertanyaan agak sedikit supaya tampak keprofesionalannya harus benar-benar hadir secara fisik gitu kan ya. Gimana ini?
menurut pengalamannya Pak Dadang sendiri? Oke, saya kira tetaplah kalau kita mau dikembalikan ke profesionalisme dalam karir sebagai seorang seniman, ya saya kira itu berhubungan ketika kita berhubungan dengan apa ya, sebuah lembaga gitu yang dalam hal ini apa istilahnya itu ada kerjasama gitu kan, gitu ya. Tentu saja dalam hal ini ya kita saling percaya gitu kan, terus saling menghormati gitu kan. Tapi selama ini memang kecenderungan untuk apa ya, untuk berlaku tidak seperti yang dikehendaki, saya kira minim lah ini ya kejadiannya gitu. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang ini banget ya, ada hal-hal yang memang urgent banget untuk diselesaikan. Saya kira tapi selama ini setiap ada masalah apa segala macamnya itu selalu diselesaikan dengan baik lah. Komunikasinya lancar. Ya, saya kira komunikasi itu penting lah. Oke, siap. Baik Pak, di pertanyaan nomor 5 di sini perihal profesionalisme. Bagaimana Pak Dadang menerapkan profesionalisme dalam mengelola studio dinding luar di sini? Ya. Baik dalam membimbing seniman muda maupun dalam menjalankan kegiatan pameran atau program seni. Ya, studio dinding luar ini kan apa ya, orang yang berada di dalamnya itu kan sedikit banget gitu ya. Maka kita memanfaatkan teman-teman dari luar, dalam hal ini mahasiswa gitu kan. Saya kira yang berkenaan dengan profesionalisme itu ya memang seperti apa ya, seperti sejak awal gitu kan, konsepnya seperti apa event ini, terus tajuk, terus apa-apa yang diperlukan. Saya kira itu bisa dikerjakan dengan tepat waktu kan gitu kan. Selama ini terlepas dari di belakang dapur kita agak sedikit agak sedikit, kalau kendaraan itu agak sedikit ngepot gitu. Ya kadang-kadang ya agak sedikit nunggu gitu kan, seperti itu ya. Tapi selama ini dari perhelatannya sendiri kan kita ya minim lah kesalahan. Saya kira itulah bentuk profesionalisme kita dalam menjalankan studi dinding luar dalam hal ini. Untuk membimbing kaula-kaula mudanya. Oh itu, saya kira memang itu bukan hanya membimbing ya, tapi kita memang memerlukan tenaga mereka. Ya seperti yang saya katakan tadi itu kan, orang dalam di studio dinding luar sendiri kan minim kan ya, sedikit gitu kan. Maka kita memang membutuhkan tenaga muda gitu dalam hal ini. Dan terlepas dari hal-hal yang memang yang di luar, hal-hal yang privasi, saya kira semuanya kita kasihkan kepada mereka itu. Kita nggak pernah menutup-nutupi atau sedikit memberi pengetahuan, tidak. Jadi selama apa yang kita ketahui ya itu yang kita berikan ke teman-teman semua. Keberadaan artis sendiri tentunya dapat memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak dan juga memberikan sebuah motivasi yang lebih besar untuk mengembangkan daya cipta dan juga kreativitas seorang seni rupawan. Era digital saat ini, yang mana sistem internet dibuat atas dasar untuk berbagi, seperti seseorang mengunggah sesuatu ke dunia maya yang dimaksudkan ingin menyampaikan informasi yang bebas, digunakan untuk siapa saja. Dan Haki hadir untuk mengubah konsep berbagi tersebut sebagai sebuah tindakan yang ilegal. Karena kita baru dapat mengcopy, menyalin, ataupun mengunduh, harus menggunakan izin pembuatnya terlebih dahulu. Dan pertanyaannya, sejauh mana studio dinding luar mendorong para seniman untuk memahami dan melindungi karya mereka melalui haki? Dan apa tantangan yang biasanya muncul dalam penerapannya di lingkungan komunitas seni ini? Sebenarnya ya kalau kita bicara soal peta seni rupa Indonesia, bahkan dunia lah, haki itu nyaris nggak pernah disinggung haki itu. Istilah itu, dan hal-hal seperti itu nggak pernah nggak pernah diwacanakan maupun diperdebatkan. Itu
tidak tersurat ya. Kalau tersirat masih ada gitu kan. Wah ini karya ini ikuti karya dia gitu kan. Tapi kalau secara tersurat, wah enggak ya, enggak pernah aku. Enggak pernah. Baik dalam hal wacana maupun dalam hal apa kayak ada seminar membahas masalah itu dengan secara khusus enggak ada ya. Oh, di penerapannya bahkan nggak dimention gitu ya? Enggak beda. Itu kan coba kamu bayangin ya. Apropriasi gitu kan. Kita bisa meminjam karya orang lain tapi dengan untuk kepentingan berbeda loh. Coba kamu lihat karyanya ini si Andy Warhol. Brillo Box. Itu Andy Warhol membuat Brillo Box. Persis seperti kotaknya brand Brillo Box. Kamu bisa lihat di ini. Persis sudah. Dan nggak dituntut nih Pak. Ya, siapa yang mau nuntut? Ini dunia seni rupa loh ini. Tapi kalau kita lihat materinya atau media yang dia pakai itu memang bukan dus memang. Gitu. Tapi bentuknya persis, ukurannya persis. Gitu. Tapi ini Bu khusus untuk di dunia kontemporer sekarang atau? Enggak juga. Oh bahkan. Kamu gini ya, coba praktek apropriasi ya. Paling gampang ya. Contoh paling gampang. Coba sekarang kamu buka karyanya Raden Saleh yang penangkapan di Ponorogo itu. Itu mengapropriasi karyanya ada pelukis Belanda yang namanya itu ini kok lupa aku. Secara visual Plek-ketiplek. bukan plek-ketiplek ya, tapi sama lah gitu. Itu idenya sama gitu kan. Cuman dalam beberapa figur seperti yang di Ponorogo itu kepala Belandanya itu besar-besar gitu. Nah, karena itu dalam mitologi Jawa itu kan orang kepala besar kan raksasa gitu. Terus level di mana mereka berdiri itu di Ponorogo di bawah, nanti di atas. Itu yang karyanya si siapa? Aduh lupa aku namanya itu. Dia berada di level bawah itu. Itu menunjukkan bahwa penjajah dalam hal ini lebih tinggi dibandingkan pribumi. Di karya Raden Saleh itu sejajar. Dan itu enggak hanya praktek apropriasi sudah dilakukan di kita tahun berapa tuh? Kan sekitar abad 19 itu. Itu sudah dilakukan. Cuman istilahnya belum dipakai sebagai apropriasi. Dan itu banyak karya-karya para maestro seperti karyanya si Picasso, dia mengapropriasi karya siapa dari karya klasik. Itu udah biasa. Referensinya macam-macam ya. Gitu. Kita bener-bener original. Itu kan ya gimana ini kan mau menuntut gitu atau misal kalau mau dituntut gitu kan. Ya memang nggak ada. Dari sejarah perkembangan seni rupa dunia pun juga nggak ada itu. Penerapannya berarti bukan sulit diterapkan ya, Pak, tapi jarang. Bukan jarang, memang nggak ada, nggak pernah dilakukan gitu. Terus gimana kita mau ngomong persoalan haki ya? Oke, Pak. Terima kasih. Ini pengetahuan baru ya buat kita. Pak. Kita akan membahas ikatan profesi. Ikatan profesi seni terutama merupakan wadah di mana para seniman itu bisa berkumpul dan menjalin silaturahmi. Ikatan profesi sendiri itu bagus untuk mengutamakan kesejahteraan anggota, melindungi kesejahteraannya, meningkatkan kompetensi dan sebagainya. Nah, namun ada pernyataan menarik dari Pak Dadang. Pak Dadang sendiri menyatakan bahwa ikatan profesi seni atau kumpulan komunitas yang dibentuk oleh para seniman ini, bila sudah memenuhi tujuannya, bisa dianggap sudah cukup dan selesai sampai di situ saja. Menurut Pak Dadang, apa manfaat bergabung dengan komunitas atau ikatan profesi seni bagi perkembangan karir seorang perupa? Wah, aku gini ya, aku lah bicara soal komunitas ya. Karena ini komunitas ini bukan komunitas perupa ya, tapi ini adalah art management. Itu sekelompok orang yang punya pikiran punya cita-cita yang sama gitu kan, spirit yang sama. Akhirnya bikin gini. Ini agak sedikit mundur ya tentang sejarahnya SDL sendiri. SDL itu sebenarnya waktu itu hanya sebagai penanda ketika Pak Dadang waktu itu diajak bikin event namanya SAM, September Art Moment, SEPOS.
Ada program yang namanya September Open Studio. Untuk menandai tempat kerjanya Pak Dadang memakai nama Studio Dinding Luar. Nah, ketika Pak Dadang diminta oleh teman-teman di Malang seperti Pak Goeng gitu, mbok bikin event lah gitu yang bisa membantu teman-teman bisa berpameran secara rutin gitu kan. Pak Dadang memang ya aku mau membantu teman-teman kalau pamerannya itu secara berkelanjutan, ada intinya kan terus menerus gitu yang dilakukan gitu kan. Terus kan akhirnya kan kita bikinlah Mini Art Malang namanya kan. Tapi Mini Art Malang itu kan harus ada ininya, penggagasnya gitulah. Nah, penggagasnya itu memakai nama Studio Dinding Luar itu. Gitu. Cuman itu aja. Nah, sekarang kalau aku secara pribadi ya, yang namanya komunitas ya atau persatuan, coba kita lihat, kita periksa lah gitu ya. API, Asosiasi Pematung Indonesia. Terus lagi Kolcai, kelompok cat air ya, kalau salah ya. Lukisan Kolcai, kelompok lukisan cat air atau apa gitu kan ya. Itu dalam perkembangannya enggak seperti yang diharapkan gitu kan. Karena gini, kalau kita kelompok gitu, kelompok itu kan akhirnya kan ada anggota masuk atau misal ya yang teman yang baru belajar gambar gitu atau misal masuk gitu kan. Terus ada lagi yang sudah piawai gitu kan, di dalam satu kelompok yang sama gitu kan. Ada yang ya datang di situ cuman ya asik-asik gitu. Nah, ketika ini pameran memakai nama kelompok ini, itu artinya yang baru menggambar pun kan juga harus ikut kan, memamerkan kan. Ini loh yang jadi masalah itu kadang-kadang. Makanya ketika mereka bikin sesuatu itu nggak bisa maksimal gitu loh. Karena harus mengikutkan yang Standar kelompok. ya itu seperti itu. Nah, kelompok itu kalau menurut Pak Dadang loh ya, kalau memang ada sesuatu yang diperjuangkan itu jauh lebih menarik. Nah, setelah yang diperjuangkan itu selesai, ini harus bubar. Kalau enggak hanya jadi kelangenan. Jadi memang harus ada sesuatu yang gerakan lah gitu. Dan semua gerakan dalam sejarahnya itu bubar memang. Kobra ketika sudah selesai semua selesai. Enggak ada kan reuni Kobra gitu tuh misal. Nah, yang paling dekat dengan kita lah ya. Jendela, kelompok Jendela. Di sana ada Andi Wirman, ada Sunisar, Jumadi Alfi. Itu tahun 90-an. Mereka muncul setelah itu bubar. Eko Nugroho, Taring Padi. Itu? Selesai, bubar. Pop art, selesai, bubar. Jadi kalau mau mempertahankan kelompok, ya akhirnya jadi kelangenan. Pribadi loh ya. Berarti untuk kelompok sendiri ini jati dirinya ada di tujuan akhirnya nih Pak. Harus ada sesuatu yang diperjuangkan. Ketika sesuatu yang sudah diperjuangkan ini selesai ya harus bubar. Kalau enggak ya kelangenan akhirnya. Dari sudut pandang pribadi saya, Studio Dinding Luar atau SDL ini saya lihat sebagai ruang alternatif yang mampu menambahkan dan menampung gagasan dengan keberagaman yang sangat kaya ya. SDL tidak hanya menjadikan tempat untuk berkarya, tapi juga membuka peluang bagi seniman-seniman muda ini untuk membawa ide-ide baru ke arah dan ranah yang lebih luas melalui diskusi dan pameran kecil maupun atau itu aktif di pameran kolektif ya, yang penting kan rutin kan. Dan SDL ini berfungsi sebagai ruang penyaring serta pengungkit bagi potensi yang sebelumnya mungkin terabaikan di masyarakat atau di sekitar lingkungan para seniman lainnya gitu atau pengkarya lainnya. Lalu banyak juga perupa yang hadir dengan karakter dan pendekatan berbeda. Dan SDL di sini memberikan ruang bagi masing-masing mereka ini untuk menemukan bentuk dan ekspresi terbaiknya. Pada akhirnya pengalaman ini membuat saya melihat bahwa SDL ibarat proses penggalian emas gitu. Ia mampu mengangkat kualitas, kekuatan visual, dan kedalaman gagasan dari para seniman muda yang terlibat di dalamnya. Lalu semua itu menghadirkan kekaguman sekaligus juga membuka pertanyaan baru di diri saya tentang sejauh mana ruang alternatif seperti ini dapat terus mendorong perkembangan seni di lingkungan kami ke depannya.
Sebagai penggerak studio dinding luar, bagaimana Pak Dadang melihat peran SDL sebagai ruang alternatif dan komunitas seni dalam mendukung perkembangan seniman muda di Malang? Aku itu dari tahun kemarin ya sudah ngomong ke teman-teman di studio dinding luar itu. Kita menginginkan kayak semacam keagensian gitu, untuk membantu teman-teman itu. Cuman karena kita kurang tenaga, ya kita akhirnya ya sampai hari ini ya masih belum. Cuman konsep itu sudah aku pikirkan kan, gitu kan. Sudah aku bikin lah gitu kan. Seperti gini, tiap tahun kita mendapat data itu tentang teman-teman mahasiswa yang lagi TA. Tiap tahun ya itu masing-masing perguruan tinggi ada 15 dan 20 gitu. Dan itu kita kurasikan sampai akhirnya masing-masing perguruan tinggi itu kuotanya 4 orang. Gitu. Nah, di sana kan kita sebenarnya tahu kan, oh ini karya ini anak ini potensi kan gitu. Nah, ketika kita membidik seseorang tadi itu, mahasiswa atau misalnya karyanya menarik, itu kita ajak kerjasama. Gitu kan, nanti kita ajak kerjasama, justru malah sebelum mereka TA atau malah ketika mereka proses menuju TA. Gitu. Kita pantau, terus kita ajak kerjasama, kita dampingi gitu kan, baik dari sisi wacana, baik dari sisi teknik, baik dari sisi pokok perupaan, kita bantu dia. Nah, ketika TA ini sudah selesai, itu kan ada karya, taruhlah 10 karya atau 5 karya gitu kan. Kita pilih 3-4 karya untuk kita ajukan ke galeri komersial. Karena selama ini SDL itu punya jaringan, bahkan di galeri-galeri papan atas di Indonesia, kecuali Rock Project, itu kita masih belum punya channel. Cuma di luar itu, nah di galeri kita punya, dekat kan dengan Pak Dadang. Terus galeri Sisa Santi, kita ada teman di sana. Kita juga kenal sama ownernya, Pak Oyi. Terus galeri Kens Gallery kita juga punya, gitu kan. Galeri Semarang, itu kan sayang kalau nggak dimanfaatkan jaringan-jaringan itu. Dan ini menariknya, di SDL itu kita punya perangkat, mulai dari wacana, yaitu hal-hal yang bersifat retinal untuk menilai, oh karya ini kayaknya pas untuk galeri ini, karya ini pas untuk galeri itu, kita punya. Itu yang sangat disayangkan, dan ini masalahnya usianya sudah tua-tua semua ini, termasuk Pak Dadang kan gitu kan. Iya. Itu loh, makanya Pak Dadang itu sangat membutuhkan teman muda yang memang dia punya waktu gitu kan untuk bisa membantu SDL dalam hal ini. Saya kira itu. Dan sejak awal berdirinya SDL itu memang kita membantu untuk teman-teman rupa muda atau mahasiswa seni rupa memang. Ya. Makanya Pak Dadang selalu istilahnya itu selalu mengatakan kepada teman-teman gitu. Berarti bukan cuma wadah dan bahkan pembimbing ya Pak? Oh iya, itu memang Lebih dari itu, kan sampai mengenalkan ke galeri-galeri. Nah, memang sudah kita coba kemarin aja kan ini tahun berapa itu? Tahun 2 tahun yang lalu ya. Si Tesar Aris sudah pameran tunggal. Terus si Bagas sama Laila Wulan Cahya itu kan mereka pameran di Jakarta kan. Nah, cuman yang kesini kita masih belum menemukan yang inilah, yang kita anggap bisa kita ajukan ke galeri komersial. Oh ya, ada satu lagi. Oke. Itu nanti mulai bulan Desember kita mau meneruskan tradisi rebuan. Kenapa nih Pak? Rebuan itu baca buku seni rupa gitu. Nah, dulu itu pernah di Pak Romi, pernah, terus tempatnya kakak kelas kamu masih Vicky. Oke. Itu pernah, itu kan dari tempat kos-kosannya gitu kan, dari kos-kosan mahasiswa ke kosan yang lain, sampai akhirnya dipindah ke
studio UB gitu oleh Pak Kadek, sampai akhirnya nggak tahu kenapa akhirnya vakum lama. Nah terus teman kamu Natiaka itu, Oke. itu kan dia punya punya tempat di Inggil sana. Oke, Pak. Itu mau ditarik ke sana. Ya nanti di bulan Desember kita sudah mulai lagi acara tradisi rebuannya, baca buku seni rupa. Dan mungkin nanti ini lebih apa istilahnya itu lebih apa metodologinya lebih mudah gitu untuk diikuti. Gitu. Terus masalah perkara buku, kita kan juga kenal sama teman kurator dari Jogja yang koleksi bukunya itu sudah tidak diragukan. Ya. Itu rencananya mau menetap di situ atau masih pindah? Sementara ini di sana. Gitu. Terus tiap minggu. Tiap Rabu. Iya, tiap minggu. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih atas infonya. Ya. Mungkin untuk closing statement bisa berikan sedikit sepatah dua patah kata aja untuk para seniman-seniman muda di sini. Saya kira yang sesuatu yang menarik dan penting bagi teman-teman muda itu dari teman-teman muda perupa dalam hal ini ya. Kita sebagai perupa itu tidak hanya dituntut untuk memproduksi sebuah visual, tapi juga kita dituntut untuk memproduksi sebuah pengetahuan. Karena itu tanpa itu kita nggak akan bisa bergulat dalam dunia seni rupa kontemporer. Karena segalanya itu harus ada nalarnya gitu. Itu bukan cuma fokus di visual. Ya, gitu. Tapi memang ada juga beberapa yang memang fokus di sana, tapi tetap kan masih ada ininya alasan gitu kan untuk apa dia melakukan hal seperti itu. Saya kira itulah dua hal itu kan. Saya kira seorang perupa itu tidak hanya sekedar memproduk visual, tapi juga dia harus bisa memproduk pengetahuan. Itu perupa ya, Pak. Ya. Siap. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih Pak Dadang sudah Ya, meluangkan waktu sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Mungkin bisa kita tutup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Dadang. wabarakatuh.